Pemirsa, di setiap sudut kota Jakarta, kamera-kamera canggih itu berjaga, siap merekam setiap gerak-gerik seluruh kendaraan yang melintas. Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, sistem yang digadang-gadang menjadi penegak disiplin lalu lintas tanpa padang bulu itu, kini justru menjelma menjadi hantu menakutkan bagi ribuan pengendara. ETLE kerap keliru dalam analisis data dan identifikasi kendaraan, menciptakan drama pahit bagi pengendara tak bersalah. Harapan akan tertib berlalu lintas pun kini dibayangi atas kesalahan sistem yang menggerogoti kepercayaan publik sedikit demi sedikit. Belakangan ini viral di media sosial sebuah ambulans kena tilang elektronik atau ETLE saat melanggar lampu lalu lintas, padahal ambulans merupakan kendaraan prioritas. Curhatan pun muncul dari sopir ambulans lainnya yang terpaksa terhenti di lampu merah karena takut terkena tilang elektronik, padahal ambulans membawa pasien. Sekarang mah ikutin aturan aja walaupun lampu merah, walaupun lagi bawa pasien. Lampu merah dong, berhenti ambulan. Menghindari ETLE daripada kena denda. Ya, kilatan kamera Electronic Traffic Law Enforcement, ETLE, terus menyambar sibuknya jalanan di kota Jakarta, menjanjikan ketertiban di rimba jalanan. Namun, bagi ribuan warga, kilatan itu kini bagaikan petir, membawa kabar buruk berupa surat tilang yang membingungkan, menyakitkan, dan kerap kali salah alamat. Gelombang aduan masyarakat pun tak terbendung, mengungkap sisi gelap modernisasi penegakan hukum. Kisah-kisah pilu tentang salah tilang ETLE ini menjadi cermin buram implementasi teknologi tanpa persiapan yang matang. Masyarakat pun menyuarakan bahwa diperlukan lebih dari sekadar kamera canggih, dibutuhkan sistem pendukung yang andal. Kalau saya sendiri terkena tilang seperti itu ya, walaupun bukan kesalahan saya, mungkin saya akan komplain ya, karena itu memang saya akan kasih tahu kronologinya seperti apa, jadi tidak merugikan saya sendiri gitu. Bisa ditambahkan artificial intelligence ya untuk terkait hal-hal mendesak ya seperti ambulans atau pemadam kebakaran, itu harusnya sudah by sistem terbaca sih, harusnya itu kan sebuah necessity atau hal yang udah buru-buru ya, emang di berdasarkan undang-undang dibolehkan untuk lewat jalur cepat ya gitu sih. Jadi menurut saya sistemnya emang perlu diperbaiki sih sama pihak yang berwenang. Iya benar, bahkan busway sendiri aja kan ada ketilang ya, bahkan di jalur sendiri gitu. Itu sih menurut saya. Namun, bagi mereka yang merasa menjadi korban salah tilang, pintu konfirmasi dan sanggahan pun dibuka. Laman resmi ETLE menjadi arena pertama untuk mencari kejelasan. Kami pun coba menyusuri bagaimana sistem ETLE bekerja. Belakangan ini viral di media sosial di mana sebuah ambulan dikenakan tilang elektronik di sebuah jalan raya saat sedang melanggar lampu merah, di mana ambulans sendiri merupakan kendaraan prioritas yang dimana mendapatkan prioritas jika keadaan darurat. Dan juga banyak juga masyarakat yang dikenakan sanksi tilang, bahkan dirinya tidak merasa tilang ataupun tidak merasa melanggar. Lantas seperti apa nantinya proses sanggahan tilang, dan juga kita akan bertanya langsung kepada Dirlantas Polda Metro Jaya terkait kasus ini. Kita tanyakan. Dirlantas Polda Metro Jaya tidak menampik bahwa ETLE beroperasi dengan cara yang sangat mekanis. Sistem ETLE ini dirancang untuk memotret semua kendaraan yang melintas di area pengawasannya. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat dengan ETLE ini adalah sebuah program penegakan hukum dengan menggunakan sarana elektronik yang kita kenal dengan capture-an atau tangkapan kamera untuk memantau perilaku dari pengendara.
Jadi bukan kendaraan ya, bukan fokus kepada kendaraan, tapi perilaku dari para pengendara. Semua jenis kendaraan yang beroperasi di jalan, baik roda 2, roda 4, bis, kendaraan dinas, dan lain sebagainya, semuanya tercapture. Jelas bahwa etle merekam tanpa memandang apakah kendaraan tersebut mengemban misi prioritas atau tidak. Semua terekam sebagai data lalu lintas. Inilah yang perlu kita garis bawahi dulu, bahwa setiap pengguna jalan, semua pengguna jalan ini wajib tentunya mematuhi aturan berlalu lintas. Dalam undang-undang dijelaskan, kendaraan-kendaraan yang mendapatkan prioritas dan dia boleh melanggar, ataupun bahasa sakleknya, aturan undang-undang lalu lintas itu tidak berlaku untuk untuk kendaraan-kendaraan yang mendapatkan prioritas tadi, untuk kendaraan. Namun sekali lagi etle ini menyentuh kepada perilaku dari pengendara. Nah, disinilah kita akan evaluasi. Akar masalahnya disinyalir berhulu pada sistem dalam menganalisis data pelanggaran dan kelemahan fatal dalam mengidentifikasi kendaraan. Sebuah kendaraan bisa tiba-tiba dituduh melanggar di lokasi dan waktu yang tak pernah disinggahinya hanya karena plat nomornya secara ajaib terdeteksi melakukan pelanggaran oleh kendaraan lain. Setelah kita evaluasi, saat ini data etle kami, banyak orang yang menyanggah hasil capturean itu, yang mengatakan bahwa Pak, itu nomor polisi itu bukan mobil saya. Kita sisir, oh ternyata ini adalah perilaku pengendara yang mengubah plat nomor kendaraannya hanya untuk menghindari ganjil genap. Ingat, ini bukan lagi sebuah pelanggaran, tapi ini sudah pidana, pemalsuan, dan lain sebagainya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI pun angkat suara, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kerugian yang dialami konsumen pengguna jalan. Termasuk kendaraan yang masuk dalam kategori prioritas berhak mendapatkan kepastian dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum, termasuk melalui etle. Tilang itu kan seharusnya dibuat untuk membantu adanya penegakan hukum lalu lintas ya, yang secara objektif dan ada buktinya. Tapi mungkin untuk saat ini ada beberapa hal yang sekiranya perlu ada penyempurnaan. Apakah memang secara prioritas kendaraan itu perlu dilakukan untuk penilangan atau tidak? Nah, hal ini juga akan menjadi dampak dari operasional layanan publik ya, yang memang seharusnya contohnya ketika ambulans itu ditilang, yang seharusnya berjalan sesuai dengan operasionalnya, tapi mendapatkan surat e-tilang ini. Jadi untuk hal-hal yang seperti operasional yang seharusnya berjalan dengan lancar, ini justru menjadi hambatan untuk operasional itu sendiri, dan juga ini menjadi kebingungan untuk masyarakat ya gitu. YLKI mendesak perbaikan fundamental pada sistem, termasuk peningkatan akurasi identifikasi dan analisis data. Mereka juga menyerukan transparansi penuh dalam proses verifikasi pelanggaran. Ada kriteria pembatasan-pembatasan tertentu yang harus diinformasikan juga kepada masyarakat gitu. Jadi masyarakat tahu sekiranya pelanggaran seperti apa yang sekiranya bisa mendapatkan hukuman dari e-tilang ini, dan sekiranya identifikasi jenis kendaraan apa saja yang tidak bisa atau dikenakan tilang itu seperti apa gitu. Jadi harus ada kriteria tertentunya. Masih banyaknya lobang dalam etle ini menjadi pengingat dramatis bahwa teknologi secanggih apapun tetap membutuhkan sentuhan manusiawi, verifikasi yang cermat, dan mekanisme koreksi yang mudah diakses. Besar harapan etle dapat benar-benar menjadi sahabat dalam menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tim TV One mengabarkan.